Nama saya Cici Juniarti dari kelas 12 MIPA 3. Sebelumnya saya ingin menanyakan topik yang melenceng sedikit dari yang kita bicarakan. Jadi gini, kenapa di Indonesia, Islam Indonesia terdapat banyak golongan, entah itu NU atau Muhammadiyah, bahkan mazhabnya pun ada 4 kan. Nah, kenapa itu harus ada yang berbeda gitu? Apakah di akhirat nanti itu akan sangat berpengaruh untuk kita sebagai umat muslim? Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira pertanyaan cukup cerdas sekali ya. Terima kasih dari seorang siswi bernama Jumiarti, kelas 12, tapi pemikirannya melampaui dari apa yang pernah kita tahu, begitu luar biasa. Silakan. Perpecahan umat Islam itu terjadi pada detik pertama, bahkan tanpa jeda waktu. Begitu Nabi Muhammad meninggal, terpecahlah umat Islam itu. Yang menjadi kasapa berebut siapa yang melanjutkan Rasulullah, siapa yang menjadi khalifatu Rasulullah. Terbelah dua pendapat dan perang saudara antara yang mendukung Abu Bakar dan yang mendukung Ali. Disitulah terjadi dua madhab besar, yaitu madhab ahli sunnah wal jamaah dan madhab syiah. Yang mendukung Ali namanya madhab syiah, yang mendukung Abu Bakar disebut golongan ahli jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Dan pertempuran saling bunuh membunuh antara dua kelompok besar sampai sekarang masih berlangsung. Yaman berdarah-darah sampai sekarang. Syria porak-poranda sampai sekarang. Jadi bukan di Indonesia perpecahan mulai di sana. Dan ini ditengarai perpecahan ini intinya adalah kasusnya masalah politik. Ya kan begitu. Nah, lalu dari Syiahnya juga terbelah lagi menjadi ada 12 madhab. Ahli sunnah wal jamaahnya banyak sekali madhab-madhab. Kok begitu ya? Ya, seperti itu. Artinya bahwa Tuhannya satu, Al-Qur'annya satu, Nabinya satu. Tetapi ingat, Nabi Muhammad satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Al-Qur'annya satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Allahnya satu, dalam pikiran kita berbeda-beda. Saya uji dulu. Tuhan ada berapa? Ada satu. Kalau dibagi dua berapa satu nih? Setengah. Tuhan bisa dibagi nggak? Kalau ditambah satu lagi berapa? Kalau begitu satunya Tuhan adalah bukan satu matematika, bukan satu bilangan, tapi satunya Tuhan adalah satu-satunya. Is my everything. Maknanya satu, artinya hidupku hanya untuk Allah, matiku hanya untuk Allah, ibadahku hanya untuk Allah, harapanku hanya kepada Allah, aku hanya takut kepada Allah, aku hanya meminta kepada Allah, aku hanya seterusnya dan tidak akan selesai hari ini. Itulah mananya is my everything. Itu esa Tuhan. Bedakan selamanya dalam pikiranmu Tuhan itu satu gitu. Kalau satu kan bisa dibagi dua, dibagi semiliar bisa enggak? Kok bisa? Bisa dibagi berapa saja itu. Dibagi 1 triliun pangkat 1 triliun bisa enggak? Ya bisa. Nah, itulah persoalannya. Nabinya satu. Ada yang meniru Nabi tapi enggak paham, tidak menjangkau otaknya. Yang sudah ketahuan selingkuh sama perempuan lain, ketangguhan,
boro-boro minta maaf sama istrinya, boro-boro bertobat. Bilangnya apa? Sunnah Rasul. Betul nggak? Ini nasib perempuan ini buruk sekali. Kalau perempuan selingkuh, disate bu, atau dipecel. Tapi kalau laki-laki selingkuh, bilangnya apa? Apa begitu? Saya mau nanya bapak-bapak, menyakiti hati istri itu sakit enggak, dosa enggak sih? Gede tak cilik? Gede. Betul kan? Jadi dalam pikirannya Nabi tukang kawin. Ya kan begitu berarti kan? Tolong jauhkan pikiran-pikiran yang negatif kepada Nabi semacam itu. Dia terlalu mulia kok. Kita tuduh yang macam-macam itu. Nabi enggak galak, enggak tukang kawin, enggak kok. Kita harus tahu alasannya apa Nabi itu mengawini banyak perempuan. Harus tahu situasi kondisinya. Jangan langsung kesimpulan. Coba premis-premisnya disusun yang baik dulu. Itu pun belum tentu konklusinya benar kok. Ya, setiap premis kita uji kebenarannya dulu. Dan susunan premisnya juga harus kronologis. A sama dengan B, B sama dengan C. Baru kita simpulkan A sama dengan C, kan begitu persoalannya. Nah, ini premis-premisnya Aristoteles ini. Ya, tapi itu logika kita berjalan. Bahwa umat Islam dulu tuh tidak disuruh untuk kawin lagi, tidak disuruh berpoligami, tapi disuruh untuk menyantuni anak yatim, ngasih makan fakir miskin. Itu makanya ayat itu bunyinya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu khawatir anak yatim terlantar, kan gitu, maka silakan fangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Jadi perintahnya bukan suruh kawin, menyantuni anak yatim. Kenapa begitu pentingnya pesan anak yatim? Pernah diketahui bahwa Nabi Muhammad itu selama 10 tahun di Madinah itu perangnya 80 kali. Jadi artinya hampir setiap sebulan ya perang lagi setiap bulan perang selama 10 tahun di Madinah. Pertanyaan saya, kalau perang yang mati laki atau perempuan? Nah, istrinya jadi apa? Anaknya jadi apa? Terlalu banyak anak yatim dan janda. Ini masalah problema sosial yang luar biasa, bisa bubar negara nih. Ya, apapun yang terjadi, sekalipun kediktatoran, sekalipun korupsi, sekalipun supremasi hukum tidak ditegakkan, itu semua bisa diatasi. Tapi ketika rakyat itu lapar, tumbang semuanya. Betul? Nah, ini kasihan anak-anak yatim. Jadi makanya untuk mengatasi supaya anak yatim tidak terlantar, awas. Kondisi sosial pada waktu itu belum ada negara, belum ada Kementerian Sosial, belum ada Yayasan Yatim Piatu. Jadi cara yang paling efektif ya dikawinilah janda-janda yang punya anak banyak itu. Betul nggak? Nah, kalau Pak Afkar kawin lagi janda, anaknya 8. Kawin lagi janda anaknya 7. Kawin lagi janda anaknya 6. Hebat nggak bu? Iya, disekolahkan semua, jadi dokter semua, wah bukan main. Ya itu, ternyata kawin lagi perawan lagi. Ya itu mah namanya bukan sunnah Rasul, sunnah nafsu namanya. Paham?